Putra Angkatan 7 SDN Purworejo 2 Nawar Blandong. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat datang di konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat. Kodrat yang masih samar. Dari situlah Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilaku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Yang artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau yang berorientasi kepada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, atau yang sering kita sebut dengan merdeka belajar. Memberikan kebebasan bukan berarti memberikan kebebasan mutlak. Anak perlu tuntunan dan arahan dari guru, supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar anak. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengabulkan sifat-sifat jeleknya. Adapun hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru yaitu menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati. Memberikan teladan yaitu ingarso sung tulodo, membangun semangat ikmatyo mangun karso, memberikan dorongan tutpuri handayani. Adapun beberapa pertanyaan, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan kehidupan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Guru memahami karakteristik anak. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah.
pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Merubah pemikiran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Merubah pemikiran. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan mencapai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Adapun kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah